Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia hari ini berpeluang menguat seiring dengan lonjakan bursa saham Wall Street tadi malam menyusul rilis data inflasi Amerika Serikat yang melandai dan berada di bawah ekspektasi pasar. Untuk mengetahui bagaimana dampaknya kepada Bursa Efek Indonesia, kita bergabung dengan analis pasar modal yang juga Vice President Infovesta, Wawan Hendrayana. Pak Wawan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Wawan, kita lihat bursa utama dunia semuanya hijau menguat karena ada kegembiraan data inflasi Amerika ternyata sudah mulai turun sedikit. Pertanyaannya adalah apakah penguatan di Bursa Efek Indonesia pagi ini adalah euforia semata, Pak Wawan, atau memang ini berpeluang untuk berlanjut katakanlah sampai akhir hari ini dan sampai pekan depan, Pak? Ya, untuk indeks sendiri memang menyambut hijau hari ini, dan saya melihat akan bisa ditutup paling tidak di atas 7.000 ya di hari ini, karena data tadi sangat menggembirakan, artinya sudah ada tren penurunan dari inflasi di Amerika Serikat sejak bulan September sampai dengan Oktober ini. Hal ini kalau terus berlanjut, artinya kenaikan suku bunga di Amerika Serikat seharusnya tidak akan terlalu agresif lagi. Ini yang sangat diharapkan oleh pelaku pasar, karena kalau dari data Indonesia sendiri sebetulnya kita makro dalam negeri sangat baik ya, inflasi kita juga turun, lalu juga dari sisi pertumbuhan ekonomi juga kita sangat baik 5,7%. Ini kalau didukung dengan kenaikan suku bunga yang tidak agresif lagi, seharusnya kita bisa mempertahankan pertumbuhan ini sampai dengan tahun depan. Tapi kalau melihat perdagangan di saat kita berbicara ini, Pak Wawan, market moversnya kalau saya lihat secara sekilas itu belum saham-saham big cap blue chips, Pak. Yang ramai diperdagangkan untuk lapis pertama baru BBRI dengan kondisi naik hampir 2% dan Telkom yang sekarang sedang turun 0,5%. Ada BCA juga, tapi masih banyak saham-saham lapis kedua atau bahkan ketiga. Apakah ini artinya investor di Jakarta masih berhati-hati untuk mengetahui apakah memang arah pelemahan inflasi Amerika ini akan terus berlanjut atau bagaimana, Pak Wan? Ya, kalau dari sisi valuasi memang saham-saham blue chip kita ya lebih tinggi ya, karena tahun ini kan sebetulnya kalau kita bicara tentang indeks kita naik sekitar 7-8% sudah year to date, dan ini saya lihat juga akan berlanjut sampai dengan akhir tahun. Jadi untuk saham-saham second linernya ini pasti secara valuasi lebih menarik, tetapi dengan tren penurunan inflasi dan juga kenaikan suku bunga yang melandai, ya saham-saham yang terkait suku bunga akan sangat menarik. Salah satunya keuangan, lalu juga dari sisi pendanaan, ini yang akan diuntungkan itu yang dari consumer goods, lalu juga dari sisi otomotif. Saya rasa ini akan lebih menarik. Jadi kalau diterjemahkan mungkin kalau saya boleh ambil contoh counter BMRI misalnya, Pak, Bank Mandiri saat kita bicara ini sudah naik hampir 2%. Apakah kita masih bisa melihat BMRI ini mau mencetak rekor tertinggi barunya lagi, atau memang saat ini masih sangat rawan untuk profit taking, Pak Wawan? Saya percaya untuk saham-saham keuangan akan mencetak rekor baru ya di tahun ini, karena dari sisi laporan September ini mereka pertumbuhannya sangat baik sekali, didukung juga oleh makroekonomi yang mendukung. Jadi untuk saham-saham perbankan mungkin kalau kita bicara tentang koreksi akan selalu ada, tapi bagi investor bisa dimanfaatkan untuk buy and weakness, karena kalau dari sisi tren di bulan Desember itu ada windows dressing. 15 tahun terakhir IHSG tidak pernah negatif, dan biasanya sektor-sektor blue chip termasuk keuangan ini akan menjadi pendorongnya. Jadi kalau di bulan November ini ada koreksi, bisa dimanfaatkan untuk buy and weakness. Oke, di kondisi seperti ini beberapa analis beberapa hari yang lalu ketika saya tanya ada lagging sektor, mereka banyak mengatakan saham telco dan juga telco related. Ini apakah Anda setuju bahwa saham sektor telco ini lagging, Pak? Atau ada yang Anda lihat yang masih bisa memberikan potensi keuntungan bagi investor? Ya, kalau saham telekomunikasi memang kalau dari sisi pertumbuhan labanya ya itu agak menurun sedikit, masih profitable tapi mulai agak turun sedikit. Tetapi dari
data yang ada dan progres yang ada, saya rasa untuk jangka panjang tidak ada masalah. Jadi dari sisi penggunaan data di Indonesia itu terus meningkat dan perusahaan telekomunikasi saat ini memang masih banyak melakukan CAPEX ya, capital expenditure untuk membangun infrastruktur. Salah Oke. satunya masuk ke 5G dan juga ke teknologi yang kedepannya. Jadi saya rasa kalau dari teknologi memang mungkin tidak terlalu atau belum diminati untuk saat ini karena efek daripada melandainya inflasi akan berpengaruh kepada keuangan dan juga Hmm. otomotif. Tetapi untuk jangka yang menengah panjang, saya Ya. tetap menyarankan untuk memegang dari sisi yang telekomunikasi. Apalagi, ya ini saya sangat tidak berharap, tetapi kalau kita lihat kan memang dari sisi kesehatan sudah mulai ada peringatan ya dari Oh iya, pemerintah. COVID ya. Kasus betul, itu kalau berkaca kepada yang sebelum-sebelumnya, yang paling defensif terhadap kalau memang nanti tiba-tiba ada pengetatan lebih lanjut itu Iya. telekomunikasi. Pak Wawan, saya lihat di monitor saya, Pak, begitu ada data melemahnya laju inflasi di Amerika Serikat, bursa saham langsung menguat signifikan dan juga sekarang saya lihat di monitor saya nilai tukar rupiah, Pak, yang ada di 15.500-an lagi. Saya belum cek lagi ya di pasar realnya seperti apa. Tapi pertanyaannya kalau kemudian kelihatannya langkah The Fed yang menaikkan suku bunganya agresif sudah mulai efektif menahan laju inflasi di Amerika Serikat, apakah itu artinya kemudian kondisi kembali lagi normal, kita bicara nilai tukar rupiah juga akan bisa menguat? Lalu saya ingin bertanya soal sektor energi, Pak. Apakah kemudian harga minyak, gas itu akan juga kembali turun? Atau seperti apa, Pak Wan? Ya, kalau dari sisi dengan melemahnya inflasi di Amerika Serikat, semakin turun inflasi, jelas proyeksi kenaikan suku bunga, terutama di bulan Desember, itu tidak akan setinggi sebelumnya ya. Memang Hmm, prediksinya 75 basis, kemungkinan kalaupun naik masih ke yang 50 basis. Ini sangat disambut karena berarti kita bisa berharap bahwa di tahun depan tidak ada kenaikan signifikan lagi dari suku bunga di Amerika Serikat. iya. Otomatis dengan proyeksi seperti itu, nilai tukar rupiah ini bisa menguat. Tetapi menguat pun saya rasa tidak akan sangat menguat sampai ke level 15.000 lagi gitu ya. Hmm, Saya sih mikirnya untuk tahun ini mungkin ditutup di level segitu, 15.400, 15.500. hmm, Di tahun depan pun masih stabil akan di level itu, hmm. kecuali kalau rupiah dinaikkan lagi suku bunganya. Tapi menurut saya belum ada urgensi untuk itu, terutama bila The Fed tidak agresif lagi. Dari sisi energi, memang Iya. kalau tren yang terjadi sekarang, harga batu bara itu terus turun. Dari yang sempat puncaknya di 400-an dolar per ton, sekarang sudah kembali ke level 300-an, tetapi belum Hmm. di bawah. Ini memicu koreksi pada saham-saham batu bara. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat laporan keuangan saham-saham batu bara, itu masih luar biasa sekali pertumbuhannya. Oh. Bahkan dengan harga 300 dolar per ton ini pun itu masih luar biasa untuk pertumbuhan profit dari mereka. Hmm. Pertumbuhan profit ini berarti kita bisa berharap bahwa pendapatan dividen dari para perusahaan batubara ini akan besar sekali untuk tahun ini mungkin dibagikan tahun depan ya. Jadi Oke. ini yang bisa diharapkan kalau kita sekarang masuk ke saham-saham energi. Jadi rekomendasi Anda tetap untuk saham energi khususnya batu bara itu masih boleh untuk dikoleksi, tapi mungkin harus hold sampai bagi dividen begitu ya Pak Wan ya? Ya, salah satu yang dapat diharapkan untuk saham-saham energi pasti dividennya. Ini biasa Hmm. akan dibagikan ya sekitar bulan April Mei begitu ya. Tapi dari sisi Windows Dressing pun saya yakin akan juga ikut menikmati. Artinya Mhm. sekarang memang terkoreksi, tetapi kesempatan untuk yang mungkin belum masuk bisa buy on weakness. Kalau melihat indeks yang sekarang ada di 7.035 ya Pak Wawan, ini kalau saya lihat di chart di tahun ini high-nya sekitar 7.300 dan low-nya itu di sekitar 6.500-an, 6.600 itu di Februari Januari lalu. Apakah masih ada potensi untuk naik seperti yang Anda katakan tadi, mungkin ada window dressing di Desember, atau memang harga indeks sekarang sudah cukup mahal Pak, karena ya tinggal sedikit lagi nih naiknya Pak Wawan, bagaimana Pak? Ya, untuk indeks kami masih percaya bisa ke 7.400 ya, artinya dari sekarang pun masih bisa naik 3-4% Oh, lagi. Salah satu drivernya adalah kalau kita lihat tren inflasi sudah mulai turun di ah, Amerika Serikat. Jadi kenaikan suku bunga harusnya di Desember ini tidak seagresif yang diperkirakan. Ekonomi dalam negeri kita masih melanjutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih luar biasa.
kita tahun ini harusnya ditutup di atas 5%, lalu juga inflasi kita terkendali, dan kinerja keuangan para emiten di bulan September itu menunjukkan growth yang sangat baik, dan Oke. dengan pengembangan ekonomi yang ada, itu akan berlanjut sampai akhir tahun. Jadi kami masih percaya IHSG masih punya tenaga untuk kembali naik ke 7.400. Bagaimana dengan prospek sektor kelapa sawit, Pak Wawan? Beberapa investor masih bertanya-tanya apakah penguatan itu masih bisa terjadi di tahun depan. Mereka sedang menimbang-nimbang, atau memang boleh mulai berpindah ke sektor yang lain? Ya, untuk kelapa sawit sendiri itu ada siklusnya ya. Biasanya memang dekat-dekat akhir tahun dan awal tahun itu cenderung menguat. Tetapi untuk kelapa sawit sendiri ya secara dari sisi demand ini memang ada kenaikan, terpengaruh juga oleh perang Rusia Ukraina, ini demand-nya naik. Jadi sepanjang masih ada krisis geopolitik ya sebetulnya demand itu masih akan terjaga ya. Artinya dicari masih kelapa sawit dari Indonesia. Oke. Jadi dari sisi itu sih saya masih melihat masih bisa hold ya untuk kelapa sawit paling tidak sampai dengan awal tahun depan. Oke, kalau ada koreksi ya, saya boleh katakan itu, atau kembali ke normal, tadi Pak Wawan katakan kalau ketegangan geopolitik perang Rusia-Ukraina itu katakanlah menjelang damai begitu ya. Apakah koreksi harga-harga entah komoditas ataupun yang lain itu bisa terjadi sangat cepat atau gradual, Pak? Karena saya terus terang agak kaget juga melihat nilai tukar rupiah yang saat kita bicara ini sudah rupiah atau dolar melemah terhadap rupiah, rupiah seakan-akan jadi menguat, itu sudah 100 rupiah lebih atau 100 poin lebih dalam waktu yang sangat cepat. Apakah akan seperti itu perubahan harga-harga komoditas, energi, termasuk sawit, atau akan bertahap gradual, Pak Wawan? Kalau dari pengalaman yang sudah ada, itu akan cenderung cepat ya. Jadi begitu pasar yakin bahwa Rusia Ukraina akan ada resolusi damai begitu, dan Rusia dapat kembali mengekspor baik batu bara, energi secara bebas, ya pasti akan ada kejatuhan harga komoditasnya di Oh, dunia. oke. Jadi pasti ya kita akan ikutan juga. Tetapi ya paling tidak sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda yang akan terjadi, dan dari sisi demand itu juga ada kekhawatiran memang di tahun depan akan ada resesi di dunia, bisa memperlemah demand akan energi, tetapi bagaimanapun juga pasti masih butuh energi ya, dan batu bara Oke. Indonesia masih yang sangat dibutuhkan saat ini. Pak Wawan, terakhir Pak, kalau begitu strategi investasi yang relatif paling aman lah untuk kondisi seperti ini apa Pak? Apakah memang bergain hunting saja, lalu benar-benar beli yang kemungkinan akan bisa beri dividen, dan itu harus di-keep jangka panjang, katakan sampai tahun depan, atau memang di kondisi seperti sekarang ya jangka pendek saja bermainnya, hit and run, bagaimana Pak Wawan? Ya, saya tetap sarankan kalau kita investasi saham itu jangka panjang ya, paling nggak 3 sampai 5 tahun. Kalau kita melihat tren yang ada sekarang ya sektor keuangan ini yang menjadi core-nya. Diversifikasinya kita bisa ke sektor telekomunikasi tadi yang defensif untuk jaga-jaga. Lalu tadi kalau sektor energi kita bisa beli ketika pengen weakness, mengincar dividen yang ada. Dan ketiga, itu adalah sektor consumer good, karena kita percaya di tahun depan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, apalagi tahun depan tahun politik, ini consumer good akan diuntungkan. Jadi secara diversifikasi paling tidak 4 sektor tadi dimiliki. Oke, terima kasih untuk informasi dan strategi investasi yang Anda bagikan. Analis pasar modal, Vice President Infovesta, Wawan Hendrayana. Terima kasih Pak Wawan, selamat pagi. Sama-sama, sehat selalu.